surga nerakanya alam misteri, alam kematian, alam misteri. Wong sudah mati kok takut mati. Selama ini kan kita sudah mati. Selama ini kan kita dikubur oleh Allah. Di mana? Di badan-badan yang dari tanah ini. Dan selama ini kan kita sudah disiksa kubur. Dengan apa? Rantai-rantai belenggu-belenggu yang mana di dalam hati kita selama ini selalu membangga-banggakan, selalu mencinta-cintai dunia, pangkat, jabatan, apapun yang kita inginkan, hal-hal yang selain Allah, itulah yang merantai kita, yang membelenggu kita, yang menyakiti kita, yang menakut-nakuti kita. Kita sudah disiksa oleh Allah. Di mana kita disiksa? Di dalam diri kita sendiri yang masih menjadi pencipta atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita menyadari yang wujud hanya Allah, yang nyata hanya Allah, ya maka hancurlah manusianya. Bila manusianya sudah hancur, ya tidak berlaku lagi surga neraka, tidak berlaku lagi semua hukum-hukum manusianya, tidak berlaku lagi fahsya wal munkar. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah almarhum, selalu dan selalu di sisi Allah. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang sudah memahami, yang sudah paham siapa saja. Dan yang belum paham siapa saja, silakan komentarnya. Apa setelah saya melakukan zikir dan menikmatinya, saya seperti ingin zikir terus dan seperti jauh dari dunia. Ya baguslah, akan tetapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena bila manusianya yang masih merasa berzikir, berarti ya Tuhannya tetap gaib, manusianya yang ada. Padahal yang berhak berzikir kepada manusia, ya Tuhannya sebagai penciptanya. Yang berhak ingat kepada manusia, ya penciptanya. Bukan yang diciptakan yang ingat, yang menciptakan. Contoh, apakah mungkin HP itu bisa berzikir pada Anda? Bisa ingat kepada Anda? Apakah mungkin rumah yang Anda miliki, baju yang Anda miliki, kendaraan yang Anda miliki bisa berzikir kepada Anda, bisa ingat kepada Anda? Tentunya hanya kitalah yang bisa ingat kepada apapun yang kita punya. Kita ingat uang kita ingat baju kita ingat HP kita ingat kendaraan kita ingat rumah kita ingat kedudukan kita. Hanya kitalah yang bisa mengingat apapun yang kita punya. Bukan yang kita punya yang wajib mengingat kita. Sama halnya Anda, bukan Anda yang wajib berzikir kepada Allah. Bila Anda masih berzikir kepada Allah, apa bedanya Anda jadi Allah? Nikmat yang Anda rasakan hanya nikmat sementara, nikmat kepalsuan, nikmat yang bohongan. Semakin Anda merasa berzikir, maka semakin Anda merasa lega, merasa bangga dengan zikir-zikir Anda. Yaitulah tanda bahwa kita belum berzikir. Kapan manusia itu berzikir? Manusia itu sampai kepada hakikat zikirnya ketika manusianya sudah tak mampu berzikir-zikir lagi. Ketika manusianya sudah enjoy saja di dalam kehidupan. Itulah yang dimaksud manusia yang sudah ma'rifatullah, manusia yang sudah tak bisa berzikir lagi. Kenapa? Yang bisa makrifat itulah yang berzikir, yakni Tuhan seluruh manusialah yang bisa berzikir, yang bisa ingat, yang bisa menjaga, yang bisa memelihara, yang bisa mencukupi apapun yang diciptakannya. Begitu Bunda. Semoga dipahami ya. Selalu mikirkan akhirat, sering berpindah. Itulah karena Anda yang berzikir.
Dia akhirnya selalu memikir-mikirkan hal-hal yang gaib. Kenapa? Karena Anda yang merasa wujud. Allahnya gaib. Ia memikirkan terus, disiksa terus, dibelenggu terus. Assalamualaikum, kama sebagai semoga senantiasa amin, amin ya rabbal alamin. Ingat itu Allah benar. Silakan yang mau bertanya-tanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Silakan. Jangan sungkan-sungkan, kita di sini belajar bersama. Jadikan saya sahabat dan jangan jadikan saya sebagai guru, jangan jadikan saya sebagai apapun. Yang penting jadikan saya sebagai sahabat, sebagai teman, agar kita bisa bermudzakarah, bisa prong apa yang diunek-unekan dalam hati. Nanti jam 8 kita akhiri. Silakan sahabat. Bagaimana cara keluar dari belenggu itu apa? Kalau Anda tidak bisa meninggalkan diri Anda sendiri, ya minta bantuan para guru-guru yang akan membantu, yang akan membaiat Anda untuk sampai kepada Tuhan Anda. Ya carilah guru-guru yang bisa melepaskan diri Anda. Berbaiatlah kepada guru-guru di area Anda sana. Jadi jangan belajar sendiri bingung, tambah bingung. Kita memahami sendiri, akhirnya tambah disesatkan oleh iblis, disesatkan oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu, ibarat kita meraih ilmu hakikat makrifat itu menyelam ke dalam air laut, ke dasar laut untuk mencari mutiara-mutiaranya. Kalau kita tidak bisa menyelam sendiri, takut mati. Kita diombang-ambing oleh ombak-ombak yang ada di permukaan. Akan tetapi bila ada yang nuntun Anda sampai ke dasar laut, yaitulah perlunya bimbingan-bimbingan baiat dari guru-guru yang Anda temukan. Silakan carilah guru-guru itu agar Anda tidak bingung lagi dan agar Anda bisa masuk surga dan enjoy saja. Manusia itu robot tanpa hidup, manusia tak bisa apa-apa, betul. Silakan ngopi ya. Silakan bagi yang ada pertanyaan, silakan. Dengan surat Al-Insan ayat pertama sampai ayat keempat tadi itulah kita menuju Allah dengan Allah, menuju Tuhan dengan Tuhan. Araftu Rabbi bi Rabbi, yakni berjalan lewat atas, lewat langit, lewat Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kita berjalan lewat hawa nafsu kita sendiri, kalau kita memahami kajian-kajian ketuhanan lewat pemahaman hawa nafsu kita sendiri, pemahaman manusia yang serba jelimet dan yang serba pelik, yang bisa memeningkan kepala, ya selamanya tak akan pernah sampai. Hanya dibuat debat-debatan saja. Bila kita berjalannya dari Allah, kita menyadari bahwa diri kita ini diciptakan Allah, kendaraannya Allah, buruknya Allah, ya cepat memahami. Dari makrifat memahami hakikat, dari makrifat akan memahami toreko, dari makrifat akan memahami syariat. Ternyata syariat toreko hakikat makrifat seadanya. Maka selamatlah manusia dari pandangan-pandangannya. Maka selamatlah manusia dari pendengaran-pendengarannya. Kenapa? Karena pandangan dan pendengarannya sudah pandangan dan pendengaran Tuhannya sih. Silakan.